Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pengenalan proses bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai transformasi Laplace ya. Jadi ini bukanlah sesuatu materi yang baru, tetapi ini mungkin sudah saudara pelajari pada mata kuliah matematika jauh sebelum semester ini yang saudara ambil sekarang. Namun hanya untuk merefresh saja agar saudara bisa lebih ingat lagi bagaimana caranya melakukan transformasi Laplace. Lalu kenapa kita harus mempelajari transformasi Laplace? Apa gunanya di pengenalan proses? Ya, jadi yang pertama emang transformasi Laplace ini merupakan senjata utama untuk dapat memahami proses dinamis ya. Jadi kalau saudara sudah memodelkan suatu proses dengan model matematis, pada pengendalian proses tentunya saudara memodelkan dengan sebagai fungsi waktu ya. Jadi ada fungsi waktunya. Nah, sebagai fungsi waktu ini memang defaultnya penyelesaiannya bisa menggunakan transformasi Laplace, dan ini nantinya akan dapat digunakan untuk menyelesaikan analisis pada kontrol ya. Jadi untuk mempelajari behavior dari outputnya, mempelajari pengaruh-pengaruh perubahan input, saudara bisa menggunakan dengan mudah kalau saudara membuat penyelesaian menggunakan transformasi Laplace. Kenapa kok bisa dikatakan lebih mudah? Karena transformasi Laplace ini akan dapat merubah persamaan diferensial ya, menjadi persamaan aljabar. Jadi persamaan yang tadinya berupa dy per dt akan saudara dapatkan menjadi y sama dengan a plus b dikalikan t dan seterusnya, tergantung nanti hasil inverse Laplace-nya seperti apa. Jadi memang transformasi Laplace ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan differential equation. Jadi saudara punya persamaan differential equation, lalu saudara cari Laplace-nya. Kalau sudah, bentuknya kira-kira biasanya menjadi bentuk 1 per s plus a dan sebagainya. Lalu saudara inverse Laplace-kan lagi, inverse Laplace dari 1 per s plus a. Hasilnya nanti akan menjadi persamaan linear seperti yang di atas ini. Nah, untuk persamaan dasar dari Laplace ini saudara bisa lihat di sini. Jadi kalau saudara mempunyai sebuah fungsi ya, mempunyai sebuah fungsi yang dikatakan sebagai fungsi waktu ya, Laplace sebuah fungsi, maka dapat diselesaikan dengan Laplace dengan cara diintegralkan dari 0 sampai tak hingga ya. 0 dari tak hingga, yang ditransformasikan adalah ft-nya dikalikan dengan eksponensial minus st. Jadi s-nya ini bukan sebuah angka ya, s-nya ini dia sebuah bagian dari persamaan Laplace. Ciri khasnya persamaan Laplace adalah ada huruf s-nya, dikalikan dengan dt. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau bentuknya adalah sebuah konstanta seperti yang di bawah ini. Kalau seperti ini ya saudara tinggal melapaskan saja, dari 0, diintegralkan dari 0 sampai tak hingga. ft-nya berapa? ft-nya adalah 1 dikalikan eksponensial minus st dikalikan dt. Nah, hasil integralnya berapa? Integralnya dari eksponensial, maka minusnya ini dikeluarkan, lalu konstantanya ini juga menjadi 1 per, jadi minus 1 per s ya, dikalikan eksponensial minus st dari t-nya sama dengan 0 sampai t-nya sama dengan tak hingga, sama dengan minus 1 per s eksponensial minus tak hingga ya, minus tak hingga dikurangi eksponensial pangkat 0. Nah,
eksponensial minus tak hingga ini berapa? Ini kan berarti sama dengan 1 dibagi eksponensial pangkat tak hingga. Maka hasilnya ini pasti dia tak hingga juga ya. Maka hasilnya mendekati dengan 0. Sehingga persamaannya dapat kita tuliskan menjadi sama dengan minus 1 per S 0 dikurangi, ini jelas hasilnya adalah 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 1 per S. Jadi ini kalau Laplace dari konstanta ya, Laplace dari suatu konstanta, angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu ada lagi, kita coba breakdown lagi. Kalau Laplace untuk suatu fungsi ya, jadi suatu fungsi tapi dia konstanta bukan angka, jadi bukan sebuah angka bulat tapi dia konstanta. Bisa kalau level ya mungkin H, atau kalau suku ya berarti dia T. Kalau di sini kita berikan konstantanya misalkan A gitu ya. Laplace dari A sama dengan integral dari 0 tak hingga A dikalikan eksponensial minus ST dt begini ya. Hasil integralnya menjadi minus A per S dikalikan eksponensial minus ST dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan tak hingga. Maka hasilnya adalah minus A per S 0 dikurangi 1 ya. Hasilnya adalah A per S. Ini adalah Laplace dari A. Laplace dari A adalah A per S, di mana A itu adalah sebuah konstanta. Lalu bagaimana kalau Laplace untuk fungsi eksponensial? Fungsi eksponensial. Jadi kalau misalkan saudara punya fungsi seperti ini, Laplace dari eksponensial minus bt ya, b-nya adalah konstanta, b-nya adalah suatu konstanta, maka integralnya adalah maka Laplace-nya adalah integral dari 0 sampai tak hingga. Tinggal saudara kalikan eksponensial minus bt dikalikan eksponensial minus st dikalikan dt. Ini bisa saudara sederhanakan ya, dari 0 sampai tak hingga. Ini menjadi eksponensial minus b plus s dikalikan t dt. Ini saudara bisa keluarkan karena ini sudah jadi 1, dikeluarkan ya, menjadi minus 1 per b plus s eksponensial minus b plus s dikalikan t dari 0 sampai tak hingga. Ini b plus ya, b plus s plus t, kurang lebih hasilnya sama, menjadi minus 1 per b plus s dikalikan 0 minus 1, sehingga hasilnya menjadi 1 per s plus b. Jadi ini kalau saudara mencari Laplace dari eksponensial minus bt, hasilnya adalah 1 per s plus b. Nah, bagaimana kalau misalkan yang keempat adalah Laplace
for derivative function. For derivative function. Jadi persamaan diferensialnya adalah Laplace untuk f aksen. Jadi yang dilapaskan adalah persamaan diferensial. Artinya ini adalah Laplace dari df per dt. Yang kalau seperti ini ya sudah tinggal saudara integralkan ya. Integralkan dari 0 sampai tak hingga dikalikan df per dt nya dikalikan eksponensial minus st dikalikan dt. Nah ini kalau untuk yang seperti ini ya, saudara agak nanti ini sudah ada sudah ada format bakunya. Jadi kalau dia bentuknya diferensial maka dia ada konstanta s-nya ya, ada konstanta s-nya, kemudian Laplace dari fungsinya ya, dikurangi dengan fungsinya pada saat 0 atau fungsi initial condition. Jadi ini biasanya angka ini biasanya sama dengan 0. Jadi tinggal ini adalah Laplace ya. Laplace dari f aksen ya, Laplace dari f aksen sama dengan S dikalikan Laplace dari f-nya. Bagaimana bentuknya, bagaimana berjelasnya nanti kita akan bahas pada contoh-contoh Laplace yang ada di kasus ya, bisa langsung kita bahas nanti. Sekian untuk introduksinya, silahkan dipahami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.